Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Gaisan Ahmad Saki dari 103 absen 15. Hari ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan soal pengayaan ASTSBK ekonomi. Langsung saja kita ke nomor yang pertama ya. Untuk soal yang pertama, jika harga suatu barang 2.000 per unit, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 250 unit. Kemudian harga barang naik menjadi 2.500 per unit dan jumlah barang yang ditawarkan menjadi 350 unit. Maka tentukan koefisien elastisitas penawarannya dan jelaskan. Yang pertama, rumus elastisitas penawaran itu sama dengan IS pertama diketahui, P1 nya itu 2000 dan P2 sama dengan 2500. Lalu Q1 sama dengan 250, lalu Q2 sama dengan 350. Nah, yang ditanyakan elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran itu rumusnya IS sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Nah, delta Q dan delta P nya itu dicari dulu. Jadi 2000 per 250 dikali, nah delta Q itu dari harga yang kedua dikurang harga pertama, berarti 350 dikurang 250 per harga pertama, harga kedua dikurang harga pertama, 2500 dikurang 2000 sama dengan 2000 per 250 dikali 100 per 500. Bisa disederhanain ya, jadi terus dicoret kali silangnya, yang ini dicoret, ini dicoret, jadi 1, di sini 4 kan, 4 kali 100 per 250 dengan 400 dibagi 250, hasilnya yaitu 1,6. Nah, karena 1,6 itu lebih besar dari 1, berarti IS sama dengan 1. Berarti penawarannya itu elastis. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Bila harga suatu barang naik dari 13.000 per unit menjadi 14.000 per unit, yang menyebabkan jumlah barang yang diminta turun dari 20 unit menjadi 10 unit, maka elastisitasnya adalah, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui, yaitu harga pertama 13.000, lalu harga kedua 14.000. Kuantitas pertama dengan 20, dan kuantitas kedua sama dengan 10. Ditanya elastisitasnya, jawab. Nah, ini tuh pakai rumus elastisitas permintaan, yang dimana sama kayak penawaran tapi hanya beda di ED dan ES nya. P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Nah, kita masukin harga pertamanya 13.000 per kuantitas pertamanya itu 20 dikali
delta Q, berarti Q kedua dikurang Q pertama. 10 dikurang 20 per, nah delta B berarti harga kedua dikurang harga pertama. 14.000 dikurang 13.000. Nah hasilnya 13.000 per 20 dikali min 10 per 1000. Nah ini bisa dicoret, dikali lagi bisa dicoret, jadi ini sama ini bisa dicoret jadi 1 per 13 sama dengan 13 kali min 10 per 20. Nah berarti jadinya min 130 dibagi 20 sama dengan min 6,5, yang dimana ED lebih kecil dari 1. Berarti permintaannya itu inelastis. Kita lanjut ke nomor 3, itu jika harga beras 6.000 per kilogram, penjual bersedia menawarkan 10 kg. Jika harga naik menjadi 8.000 per kilogram, penjual bersedia menawarkan 20 kg. Dari data tersebut, fungsi penawaran terhadap beras adalah, nah yang ditanyakan ini tuh fungsi penawaran. Sebelumnya kita masukin dulu data-data yang udah ada, yaitu ketahui harga pertamanya 6.000, harga keduanya 8.000. Nah kuantitas pertamanya yang ditawarkan itu 10, lalu kuantitas keduanya benar 10, yang keduanya 20. Nah yang ditanyakan tadi fungsi permintaan. Nah rumus yang ditanya fungsi permintaan. Ini fungsi permintaan. Nah rumus fungsi permintaan itu P dikurang P1 dengan M Q kurang Q1. Nah, M nya itu dari, kita cari dulu, M sama dengan delta P per delta Q sama dengan 8.000 dikurang 6.000 per 20 dikurang 10. Nah hasilnya itu 2.000 per 10 coret sama dengan 200. Nah kita masukin semuanya, P dikurang P1 sama dengan M Q kurang Q1 sama dengan P kurang 6.000 sama dengan 200 dikali Q kurang 10. Hasilnya P kurang 6.000 sama dengan 200 Q dikurang 2.000. Nah lalu kita cari salah satunya dulu, misalnya P nya dulu. P sama dengan 200 Q kurang 2.000 tambah 6.000. Nah hasilnya itu P sama dengan 200 Q tambah 4.000. Nah ini salah satu hasilnya. Kalau mau nyoba pakai yang Q nya, 200 Q sama dengan 4.000 dikurang P. Nah Q sama dengan 4.000 dikurang P per 200. Nah ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, jadinya Q sama dengan 20 dikurang 0,5 Pi. Nah ini hasil fungsi permintaannya ya, nomor 3. Nah lanjut kita nomor ke-4. Pada saat harga pulpen Rp1.000, jumlah pulpen yang ditawarkan sebanyak 1.200 unit. Pada saat harga naik menjadi Rp1.500,
jumlah pulpen yang ditawarkan juga ikut naik sebanyak 1.400 unit. Nah, fungsi penawaran untuk pulpen adalah, nah, jadi yang nomor 4 kita tulis dulu diketahuinya. P1 sama dengan 1000. Lalu P2-nya 1.500. Lalu kuantitas pertamanya itu 1.200, kuantitas keduanya itu 1.400. Nah, ditanya fungsi penawaran. Oh ya, yang ini namanya tuh diganti ya. Yang ini harusnya penawaran, maaf. Nah, yang nomor 4 ini sama, jawab. Nah, P dikurang P1 sama dengan M Q dikurang Q1. Nah, M nya dicari dulu. Delta P per delta Q sama dengan 1.500 dikurang 1.000 per 1.400 dikurang 1.200 sama dengan 500 dikurang 200. Nah, M nya itu sama dengan, hasilnya berarti 2,5. Lalu kita masukin aja P kurang P1 sama dengan M Q kurang Q1. P dikurang 1000 sama dengan 2,5 dikali Q kurang 1.200. P 1000 sama dengan 2,5 Q dikurang. Nah, hasilnya itu 3.000. Nah, kita cari dulu salah satunya. Misalnya P sama dengan 2,5 Q dikurang 3.000 ditambah 1.000. Hasilnya P sama dengan 2,5 Q min 2.000. Nah, ini hasilnya. Kalau mau pakai yang Q nya bisa jadi 2,5 Q sama dengan min 2.000 dikurang P. Jadi Q sama dengan min 2.000 kurang P dibagi 2,5. Q sama dengan min 800 dikurang 0,4 P. Itu jawabannya yang nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 15 dikurang 3P dan fungsi penawaran adalah QS sama dengan min 6 tambah 4P. Maka titik keseimbangan pasar adalah, kita tulis dulu yang diketahui, QD sama dengan 15 dikurang 3P. Lalu QS nya min 6 ditambah 4P. Lalu ditanya titik equilibrium atau keseimbangan pasar ya, ini sama aja. Nah, untuk titik equilibrium itu tuh rumusnya QD sama dengan QS. Nah, tinggal masukin aja 15 dikurang 3P min 6 tambah 4P. Nah, ini kita saling substitusi dulu. Substitusi. Kita samain, sejajarin. Nah, ini kita, karena ini masih campur-campur ya. Di sini ada yang P, ada yang nomor biasa. Kita samain dulu. Berarti 15. Karena di sini min 6, jadi plus 6 sama dengan 4P. 4P ditambah 3P. Hasilnya 21 sama dengan ini 7P.
Nah, berarti Pi nya itu sama dengan 21 bagi 7. Hasilnya Pi sama dengan 3. Nah, untuk nyari yang Q nya bisa pakai QS atau QD. Ya kebalik, maaf, bisa pakai QD atau QS. Nah, kita coba pakai QD ya. QD sama dengan 15 min 3Pi sama dengan 15 dikurang 3 kali 3 sama dengan 15 dikurang 9. Hasilnya itu 6. Q nya itu 6. Atau mau nyoba pakai yang QS juga bisa, jadinya min 6 ditambah 4Pi. Nah, dimasukin 4 kali 3 sama min 6 ditambah 12. Hasilnya itu 6. Nah, berarti titik equilibriumnya sama dengan 3,6. Nah, ini hasilnya. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Di dalam pasar didapat fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 40 dikurang 2Pi. Maka berapa banyak jumlah permintaan pada saat harga Pi sama dengan 10? Maka diketahuinya itu tadi dari fungsi permintaannya, yaitu QD sama dengan 40 dikurang 2Pi. Nah, ditanya jika Pi sama dengan 10. Nah, ini tuh langsung dimasukin aja. Jadi jawab sama dengan QD sama dengan 40 dikurang 2Pi sama dengan 40 dikurang 2 dikali 10 sama dengan 40 dikurang 20. QD nya sama dengan 20. Nah, ini jawaban untuk nomor 6 ya. Jumlah permintaan itu 20. Nah, lanjut nomor 7. Pada saat harganya 400 perak per unit, jumlah permintaannya itu 1000 unit. Namun jika harga dinaikkan menjadi 600 per unit, 600 perak per unit, maka jumlah permintaannya menjadi 800 unit. Berdasarkan keterangan tersebut, koefisien elastisitas permintaannya dalam nilai absolut adalah, kita masukin dulu tadi, diketahui P1 sama dengan 400, P2 nya 600, lalu Q1 nya itu 1000, Q2 nya itu 800. Nah, ditanya elastisitas permintaannya. Nah, berarti ini sama kayak yang nomor 2. Berarti ED kan P1 per Q1 kali delta Q per delta P sama dengan 400 per 1000 dikali 800 dikurang 1000 per 600 dikurang 400. Nah, hasilnya itu 400 per 1000 dikali min 200 per 200. Nah, ini bisa dikali coret, saling coret. Ini 1, ini 2. Ini bisa juga dicoret, jadi ini 1, ini 5. Nah, hasilnya min 2 per 5. Nah, berarti hasilnya itu min 0,4, yang dimana ED nya kurang dari 1. Berarti inelastis. Kita ke soal yang terakhir. Ketika harga barang 16.000 per unit, permintaan rapas sebanyak 18 unit. Namun ketika harga barangnya 14.000 per unit, maka permintaan raras menjadi 22 unit. Nah, yang ditanyakan fungsi permintaan lagi. Berarti kan diketahui P1 P1 nya itu 16.000. Nah, lalu P2 nya itu 14.000. Nah, Q1 nya itu 18 dan Q2 nya itu tadi 22. Nah, ditanya
fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan berarti kita pakai rumus yang I kurang P1 sama dengan M Q dikurang Q1. Nah, M nya dicari dulu, delta P per delta Q sama dengan 14.000 dikurang 16.000 22 dikurang 18 sama dengan min 2000 per 4. Nah, hasilnya itu berarti min 250. Min 500, maaf. Min 500. Nah, kita masukin P kurang P1 sama dengan M kali Q kurang Q1. Nah, P dikurang 16.000 sama dengan min 500 dikali dibuka kurung Q kurang 18. Nah, dimasukin 16.000 sama dengan min 500 Q tambah 4.000. Nah, ini coba kita cari harganya dulu ya, teman-teman. Min 500 Q tambah 4.000 tambah 16.000, P sama dengan min 500 Q tambah 20.000 atau Q min 500 Q sama dengan 20.000 dikurang P. Q sama dengan 20.000 kurang P per 500. Nah, hasilnya berarti Q sama dengan min 40 ditambah 0,002. Sekian penjelasan dari soal ASTSBK ekonomi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.